Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang panggilan dan perutusan para murid. Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka mewartakan sukacita Allah. Perutusan para murid didasari pada pengalaman perjumpaan dan kebersamaan mereka dengan Yesus. Para murid diharapkan mewartakan apa yang pernah mereka lihat, mereka alami, mereka saksikan, dan mereka hidupi bersama dengan Yesus. Pesan yang disampaikan Yesus untuk para murid jelas. Janganlah kalian menyimpang ke jalan lain atau ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan mewartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pesannya agar para murid fokus pada domba-domba yang hilang, pada perutusannya, mewartakan kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari pesan Yesus hari ini? Yesus mengatakan janganlah menyimpang dari jalan bangsa lain. Artinya Yesus ingin para murid sungguh-sungguh memiliki prioritas yang harus diutamakan dalam tugas perutusan mereka. Mewartakan kerajaan Allah kepada mereka-mereka yang perlu diwartakan. Pesan ini juga menjadi pesan untuk kita semua, agar kita memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas kita adalah kesatuan kita dengan Tuhan. Namun sayang bahwa kita kurang memprioritaskan hal itu dalam kehidupan kita. Kadang kita memprioritaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya dalam pelayanan-pelayanan kita bukan lagi sungguh melayani dengan tulus, dengan sukacita, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Ingin dipuji, ingin diterima, ingin diakui oleh sesama. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk memiliki prioritas dalam hidup. Apa yang perlu kita utamakan dalam kehidupan kita? Bagi saya, yang paling penting adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Dan yang kedua, mengantar semakin banyak orang untuk mengenal Kristus. Kita ingin menghadirkan wajah kebaikan Tuhan, wajah cinta Tuhan dalam tugas perutusan kita, apalagi di tengah masyarakat kita zaman ini. Kita berharap semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan akhirnya mereka percaya dan beriman kepada Kristus. Itulah yang perlu kita perjuangkan terus-menerus, tentu dengan sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.